Oleh karenanya, beberapa nasihat ingin saya sampaikan kepada kita para lelaki untuk menjaga kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan masih banyak orang tidak mendapatkannya. Allah berfirman mengingatkan kita semua, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci sesuatu, maka Allah jadikan di balik kebencian kalian tersebut banyak kebaikan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya wanita tidak sempurna, pasti ada hal yang tidak kita sukai. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut, kau pasti akan mematahkannya. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada para wanita. Di sini Nabi ingatkan bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk. Secara tabiatnya ada kebengkokan dalam dirinya. Bahkan Nabi berkata, fa inna wajha syai' fil dhil a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Sebagian ulama mengatakan lisannya. Kita dapati pada lisan wanita ada kebengkokan-kebengkokan, ucapan-ucapan yang tidak benar, yang tidak lurus, yang menyakitkan hati dan yang lainnya. Maka ketahuilah itu kodrat wanita. Maka seorang laki jangan fokus pada kesalahan-kesalahan wanita. Itu kodratnya. Kita berusaha perbaiki dengan cara yang lembut. Jangan dipaksa, nanti akan patah. Karena tidak mungkin dia akan lurus. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika ada perang yang dia tidak sukai, maka dia akan ridha dengan perangai yang lain. Istri kita pasti punya kekurangan, tapi jangan kita fokus pada kekurangannya. Ingatlah kebaikan-kebaikannya. Dialah istri kita, dia yang telah menemani kita dalam kehidupan susah, dia yang mau menerima ketika kita masih tidak punya apa-apa. Dialah yang mengandung anak-anak kita, dia yang merawat anak-anak kita, dia yang membuat kita bisa menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Dia yang merawat kita ketika kita sedang sakit. Dia yang rela meninggal kehidupan nyamannya bersama orang tuanya untuk tinggal bersama kita, dan masih banyak kebaikan-kebaikannya yang perlu kita renungkan sehingga kita bisa melupakan kekurangan-kekurangannya. Perkara berikutnya yang harus kita ingat, wahai para lelaki, bahwasanya dalam berumah tangga hendaknya kita tidak terlalu detail dalam segala perkara. Tidak semua kejadian kita tanyakan kepada pasangan kita. Disebut oleh para ulama dengan akhlak at-taghaful. At-taghaful yaitu pura-pura tidak tahu, padahal mengerti, padahal mengetahui. Tidak semua permasalahan kita tanyakan. Kalau seorang wanita kita tanyakan secara detail, uang dibelanjakan kemana, dia akan pegel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kau dari mana, terus kemana, dari mana, kemana, ngapain aja. Segala pertanyaan terlalu detail membuat seorang lelah ditanya terus, dan ini tidak baik. Ada hal-hal yang perlu kita tanyakan dan banyak yang tidak perlu kita tanyakan. Perkara berikutnya, jika terjadi permasalahan dan rumah tangga pasti ada permasalahan. Jangankan rumah tangga kita, bahkan rumah tangga Nabi SAW yang merupakan rumah tangga percontohan pun tidak kosong dari namanya problematika rumah tangga. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, terjadi problematika. Terkadang Nabi mengambil sikap yang tegas, terkadang seringnya Nabi mengalah. Maka kita tahu bahwasanya rumah tangga yang misali, yang teladan bukan berarti tanpa ada permasalahan. Rumah tangga pasti ada permasalahan, tapi bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan tersebut. Jika ada permasalahan, maka jangan sampai masalah tersebut keluar dari rumah. Karena kalau sudah keluar dari rumah, maka akan ada intervensi dari pihak luar. Baik dari pihak keluarga lelaki maupun dari pihak keluarga wanita. Jika sudah ada intervensi dari luar, maka biasanya semakin runyam, semakin hancur rumah tangga tersebut. Kecuali kalau sudah parah. Kalau sudah parah baru boleh ada intervensi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atha hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kalian khawatir keretakan di antara kedua pasangan, maka kirimkanlah wakil dari pihak lelaki maupun wakil dari pihak wanita. Ini kalau sudah parah. Kalau tidak parah jangan sampai keluar rumah. Lihatlah
Dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, "Kana li Aliyin ismun ahabbu ilaihi." Ya. Ada suatu nama yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Talib, yaitu Abu Turab. Wa kana yafrahu idza du'iya bihi. Ali bin Abi Talib paling suka kalau dipanggil dengan nama tersebut. Nama tersebut itu Abu Turab. Abu Turab. Kenapa Ali bin Abi Talib senang dipanggil dengan Abu Turab? Ada kisahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah di siang hari, menengok anaknya, menengok putrinya. Tiba-tiba Ali bin Abi Talib sedang tidak di rumah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana saudaramu? Yaitu di mana suamimu, Ali bin Abi Talib. Maka kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Kana baini wa bainahu syai' fa aghdabani fa kharaja mughdaban wa lam yaqil indi." Tadi ada satu masalah antara saya dengan suamiku. Maka dia pun pergi dalam kondisi marah. Dia bikin saya marah, kemudian dia pergi dan dia tidak tidur siang bersamaku. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak tanya masalah apa. Kenapa bisa demikian? Tidak. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, "Aina Ali? Unzur aina huwa?" Mana Ali? Coba cari di mana dia. Maka dicari-cari, ternyata Ali sedang tidur di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada Ali bin Abi Talib. Ya, fasaqata rida'u an syaqqihi. Ternyata selendangnya jatuh, dia sedang tidur sehingga pundaknya atau badannya penuh dengan tanah. Famasaha at-turab an jasadihi bi yaminihi. Maka Rasulullah pun mengusap tanah dari jasadnya Ali bin Abi Talib sambil berkata, "Kum Abu Turab, kum Abu Turab." Wahai Abu Turab, itu wahai orang yang ada tanah di badannya, bangunlah. Wahai ada orang yang ada tanah di badannya, bangunlah. Maka Ali pun bangun dan selesai permasalahan. Lihatlah, Ali tidak membela putrinya Fatimah. Rasulullah SAW tidak membela putrinya Fatimah, dan Rasulullah SAW juga tidak bertanya kepada Ali ada permasalahan apa. Rasulullah SAW tidak intervensi sama sekali. Ternyata dibiarkan saja, akhirnya masalah pun selesai. Maka permasalahan rumah tangga jangan sering kita sampai keluar dari rumah kita, karena biasanya perkara semakin runyam. Yang berikutnya, para suami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rumah tangga yang berhasil tidak selalu dibangun di atas cinta yang mendalam sebagaimana yang digambarkan oleh para penyair atau para penyanyi atau para penulis telenovela yang digambarkan dalam sinetron-sinetron. Rumah tangga tidak harus demikian. Yang rumah tangga seperti ini dibangun di atas cinta yang sejati, cinta yang luar biasa, tidak banyak. Oleh karenanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki bertanya kepada istrinya, "Atughdzibunini, apa kau benci kepadaku?" Kata sang istri, "Enggak." Maka dia berkata, "Aku meminta engkau jujur dengan nama Allah. Apakah kau benci kepadaku?" Dalam riwayat, "Apakah kau mencintaiku?" Kata dia, "Saya mencintaimu." Hendaknya aku minta engkau untuk jujur dengan nama Allah. "Apakah kau mencintaiku?" Akhirnya sang wanita berkata, "Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintai." Maka lelaki ini pun dengan sedihnya datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaporkan bahwasanya istrinya tidak mencintainya. Mungkin dia ingin menceraikan istrinya. Maka Umar mengatakan, ya, menasihati laki tersebut. Umar berkata, "Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubb. Fa inna an-nasa yata'asharuna bil Islam wal ihsan." Wahai ketahuilah sang lelaki, hanya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta yang seperti kau bayangkan. Kebanyakan manusia berumah tangga bukan karena cinta saja, tapi karena Islam, karena berbuat baik, karena ngurus anak-anak, karena ingin menjalankan kehidupan rumah tangga, karena ingin berbuat baik kepada sang wanita, ingin berbuat baik kepada kerabat. Tidak harus karena cinta sejati sebagaimana digambarkan oleh para penyair-penyair atau para penyanyi-penyanyi lagu. Oleh karenanya, bisa jadi seorang mendapati istrinya tidak begitu mencintainya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Yang penting rumah tangga berjalan, alhamdulillah. Dia bisa mengayomi anak-anaknya, dia bisa mengayomi keluarganya, dia bisa berbuat baik kepada kerabat istrinya, kerabat dirinya sendiri. Sehingga rumah tangga tetap berjalan, karena tidak semua rumah tangga harus berjalan di atas cinta sebagaimana yang digambarkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, para suami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun
dalam hidup rumah tangga hendaknya kita sering mengalah demi kebaikan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Semakin kita terbaik bagi istri, maka semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, seorang harus memiliki qawamah, yaitu pemimpin, memiliki sifat kepemimpinan di rumah tangga. Jangan sampai terbalik, dia hanya tunduk dan takut kepada istri. Karena seorang suami jika tidak memiliki sifat qawamah, maka rumah tangga tidak akan bisa berjalan. Sehingga wanita, istri semakin parah, semakin jauh dari Allah, semakin bermaksiat. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Ketika dia mendapati suaminya tidak memiliki sifat qawamah, kurang memiliki rasa cemburu, maka dia berani menggoda Yusuf, orang pekerja di rumah. Dia berani menggoda Yusuf. Demikian juga bahkan ketika ketahuan suaminya tidak marah-marah, bahkan hanya mengatakan kepada Yusuf, Yusuf fa'arid an hadza, wahai Yusuf lupakan hal ini, jangan sampai berita ini keluar dari rumah. Wastaghfir li dzambik, dia hanya berkata kepada istrinya, kamu minta ampun. Tidak ada perbuatan tegas, tidak ada sikap tegas. Kenapa? Dia lemah. Lemah sebagai suami. Karena istrinya tahu suaminya lemah, bahkan istrinya pun nekat manggil para wanita di Mesir untuk melihat Yusuf. Bahkan dia nekat bercerita bahwasanya dia cinta kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia tahu suaminya lemah. Oleh karenanya, meskipun kita sayang kepada istri, meskipun kita sering mengalah kepada istri, jangan sampai kita membiarkan istri kita terjerumus dalam maksiat. Tetap kita tegur kalau mereka, para istri bersalah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Jangan sampai seorang biarkan istrinya bermaksiat, berjalan di luar dengan terbuka auratnya. Dia biarkan saja. Ya. Dibiarkan istrinya dipandang oleh banyak lelaki. Bahkan di antara lelaki bejat, tidak punya rasa cemburu, bangga jika istrinya dipandang oleh para lelaki yang lain. Tidak punya qawamah, tidak punya kepemimpinan. Atau dia biarkan istrinya kemudian nonton film-film yang tidak benar, yang ada di medsos dan yang lainnya. Dia harus tegur dengan cara yang lembut, agar istrinya tidak semakin parah. Kapan istri merasa suaminya tidak punya kepemimpinan, maka dia semakin parah dan semakin rusak akhlaknya.